pembelajaran kita. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa belajar terlebih dahulu. Silakan Ajata. Kawan-kawan kita mengadakan tangan untuk berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu kita akan mempelajari pelajaran PKN. Nah, itu pelajaran PKN itu materi kita yaitu menghargai dan mentaati keputusan bersama. Itu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian tujuan dari menghargai dan mentaati keputusan bersama itu yang pertama, ini Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita, mengenal bentuk-bentuk keputusan bersama. Jadi keputusan yang sudah kita ambil itu harus kita sepakati. Kemudian mengenal perbedaan antara mufakat dan voting. Kemudian musyawarah. Di sini mufakat yang akan kita ambil atau keputusan yang kita ambil itu kita ambil dari musyawarah. Musyawarah tadi apa arti dari musyawarah itu, Nak? Apa arti musyawarah? Musyawarah adalah umat memecahkan suatu masalah antara dua orang lain atau lebih. Jadi musyawarah itu untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Kemudian voting itu apa? Kata lain dari voting itu apa? Jadi voting itu kata lain dari voting itu pemungutan suara. Ibu ambil contoh pemungutan suara itu. Contohnya Ibu ambil di dalam kelas kita pemilihan ketua kelas. Nah, karena banyak yang mencalonkan diri menjadi ketua kelas, jadi terpaksa kita melakukan voting. Nah, di sini Ibu jelaskan sedikit masalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian Ibu akan menayangkan atau menampilkan video pembelajaran kita yaitu video tentang musyawarah. Nah, Ibu minta video yang Ibu akan Ibu tampilkan di sini diamati. Kemudian kalau ada hal yang penting tentang musyawarah itu dicatat.
bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah yaitu pembahasan bersama dengan tujuan untuk mencapai keputusan atas penyelesaian masalah, perundingan, perempukan. Secara etimologis, musyawarah berasal dari bahasa Arab yaitu syura yang diserap dalam bahasa Indonesia sehingga dimaknai sebagai berunding atau berembuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Tujuan syura atau musyawarah ini untuk mengungkapkan permasalahan dan berusaha mencari solusi dan kesepakatan bersama. Dalam sebuah musyawarah, semua peserta punya kedudukan yang sama dan berhak mengeluarkan pendapat atau bersuara, namun harus saling menghormati hak satu sama lain. Jalannya sebuah musyawarah akan dicatat termasuk hasil perundingan dan kesepakatan yang berhasil dicapai. Hal ini bertujuan agar setiap anggota bisa melihat hasil perundingan yang dibuat dan sudah disepakati. Berikut ini contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan di rumah dengan sesama anggota keluarga. Contoh kegiatan musyawarah yang dilakukan di rumah. 1. Merundingkan tentang pembagian tugas membersihkan rumah. 2. Musyawarah untuk menyukseskan acara syukuran atau hajatan yang diselenggarakan keluarga. 3. Mendiskusikan tentang tujuan wisata keluarga. 4. Bermusyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antar anggota keluarga. 5. Musyawarah untuk mempersiapkan perjalanan mudik hari raya. 6. Merundingkan tentang pertimbangan pilihan universitas dan pilihan jurusan kuliah. 7. Musyawarah untuk menentukan desain dan tata ruang di rumah yang sesuai dan bisa disepakati semua anggota keluarga. Nah, itulah beberapa contoh pelaksanaan kegiatan musyawarah di rumah. Sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang apa itu musyawarah. Musyawarah dilakukan dalam kegiatan baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai musyawarah kids, mulai dari pengertian, tujuan, dan ciri-ciri, serta manfaat musyawarah. Musyawarah biasanya dilakukan untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai suatu persoalan. Di Indonesia, musyawarah digunakan sebagai salah satu untuk penyelesaian masalah. Musyawarah juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, tidak hanya menyelesaikan masalah. Yuk, sekarang kita cari tahu selengkapnya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pengertian musyawarah. Secara etimologi, kata musyawarah berasal dari bahasa Arab musyawarah. Musyawarah memiliki arti mengajukan sesuatu atau berunding. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah. Musyawarah merupakan sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang untuk menentukan penyelesaian atau solusi dari persoalan. Tujuan musyawarah: 1. Memberikan kesempatan dan menyelesaikan kesulitan untuk melihat masalah dari berbagai sudut pandang atau perspektif, sehingga dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan standar dan juga persepsi anggota musyawarah. 2. Untuk mendapatkan kesepakatan bersama sehingga keputusan yang diambil dalam masyarakat dapat diterima dan dilaksanakan dan bertanggung jawab oleh anggota musyawarah. Ciri-ciri musyawarah: 1. Mengutamakan kepentingan moral dan bersumber dari hati nurani. 2. Pendapat yang diusulkan mudah dipahami dan tidak memberatkan setiap anggota masyarakat. 3. Dilakukan untuk kepentingan bersama. 4. Hasil dari musyawarah dapat diterima sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Manfaat musyawarah: 1. Dapat menyatukan pendapat yang berbeda. 2. Mencari kebenaran dan mencegah kekeliruan. 3. Memasalahkan dan bersegera teratasi. 4. Setiap keputusan yang diambil dalam musyawarah memiliki nilai keadilan. 5. Melatih untuk mengemudi
Kedua yang dimaksud dengan musyawarah dan tujuan ciri-ciri serta manfaat. Sampai sini. Sudah? Kalian sudah mengamati video yang Ibu tanyakan? Sudah. Di situ musyawarah adalah suatu upaya atau sikap untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, di kelas ini hadir semua ya? Ya, hadir semua ya, alhamdulillah. Karena pengaruh cuaca kita, keadaan kita banjir, alhamdulillah semangat belajar kita harus tinggi. Nah, untuk sebelum Ibu sebelum kalian berdiskusi sama-sama teman kalian masalah video yang musyawarah tadi, mari kita bernyanyi dulu. Tahu nyanyi musyawarah? Ya, sekarang walaupun kita di dalam keadaan banjir, semangat kita harus tinggi, harus besar, nah ya. Nah, ayo sekarang berdiri dulu, kita nyanyi sama-sama dulu. Yuk, nyanyi lagu musyawarah, kalian sudah tahu? Tahu, yuk sekarang 1, 2, 3. Ya, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ayo. Nah, itu tadi kata musyawarah itu, silakan duduk dulu. Kata musyawarah itu untuk mendapat kesepakatan. Ibu ambil contoh musyawarah di dalam kelas saja. Nah, ya, kita jangan ambil contoh jauh-jauh. Kita ambil contoh di sekeliling kelas kita. Karena kita sudah di dalam pasca banjir, kita membersihkan sekolah kita itu harus dibagi ke kelompok. Seandainya dalam satu kelas itu Ibu bagi menjadi 4 kelompok untuk kalian melakukan kerja bakti. Dalam 4 kelompok ini ada yang membersihkan halaman kelas, ada yang membersihkan di teras-teras kelas, kemudian ada yang membersihkan dinding kelas, kemudian ada yang membuang sampah di tempat sampah, ada yang membersihkan pot-pot bunga kita yang sudah hancur karena tertimpa banjir kemarin. Jadi kalau kita tidak bermusyawarah dalam melaksanakan kegiatan kita gotong royong itu, kegiatan kita tidak akan berjalan dengan lancar. Kalau tidak dibagi tugas, nanti ada yang pura-pura nggak dengar dipanggil, nanti ada yang sembunyi, nggak mau kerja. Jadi dengan cara dibagi kelompok, seandainya dalam kelompok itu dibagi 3 orang, jadi yang bertanggung jawab dalam kerja bakti sesuai dengan pembagian tugasnya harus bertanggung jawab. Kemudian tadi masalah voting. Kalau di dalam musyawarah tidak ada keputusan di dalam musyawarah, terpaksa kita melakukan voting. Apa tadi voting, Nak? Voting adalah pemungutan suara. Jadi Ibu jelaskan sebentar. Masalah pemungutan suara itu Ibu ambil contoh
itu ditulis di lembaran kertas. Yang satu panitia tadi untuk menulis voting di depan atau di papan tulis. Siapa yang suara terbanyak otomatis dia yang terpilih menjadi ketua kelas. Siapa yang suara terbanyak dia akan terpilih menjadi ketua kelas. Kemudian yang terbanyak kedua langsung saja kita pilih menjadi wakil ketua kelas. Yang terbanyak tiga kita pilih menjadi sekretaris kelas. Kemudian yang keempat menjadi bendahara kelas. Paham di sini sampai di sini? Paham sampai di sini? Alhamdulillah. Silakan kalian diberi waktu untuk berdiskusi sama teman sebangkunya masalah musyawarah dan voting yang dia telah Ibu tayangkan tadi di PPT Ibu. Silakan kalian bermusyawarah sama-sama teman sebangku berdiskusi. Berdiskusi apa itu musyawarah? Sebelum Ibu bagi kelompok untuk mengerjakan tugas, silakan bermusyawarah. Ada merah, ada putih. Berdiskusi tentang musyawarah. Silakan berdiskusi masalah musyawarah. Nah, silakan kalian berdiskusi masalah musyawarah yang telah Ibu tampilkan di video Ibu tadi, di pembelajaran tadi, apa itu musyawarah, sebelum Ibu membagi kelompok dan membagikan LKPD kalian. Ya, silakan berdiskusi masalah musyawarah. Silakan berdiskusi ya. Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi masalah musyawarah.
Sudah? Sudah? Apa hasil dari diskusi kalian? Coba, Kevin, apa hasil diskusi kalian? Sebutkan. Yang kuat ya? Untuk memecahkan suatu masalah antara dua orang atau lebih. Iya. Kalian sudah mendapat dari video tadi tentang musyawarah itu untuk menyelesaikan permasalahan antara dua orang atau lebih. Kemudian coba Tika jelaskan apa hasil dari diskusi kalian masalah voting. Voting yaitu dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak akan menjadi penentunya. Iya. Jadi voting tadi adalah pemungutan suara. Ya, suara yang terbanyak itu menjadi pemenangnya atau penentunya. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan masalah musyawarah? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan masalah musyawarah? Nah, sekarang kalau tidak ada lagi yang ditanyakan masalah musyawarah, sudah paham semua apa itu musyawarah? Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian memimpin membacakan isi Pancasila. Siapa yang hafal isi Pancasila? Ayo, angkat tangan. Ayo, silakan maju ke depan. Yang lain didengarkan dulu, ya. Nanti kita secara bersama-sama mengucapkan isi dari Pancasila. Yang kuat, silakan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, sekarang kita ucapkan bersama-sama isi dari Pancasila dengan serentak. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya. Jadi isi dari Pancasila itu ada berapa sila? 5. Ada 5 Sila. Sila yang pertama tadi apa? Ketuhanan. Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kita harus menjalankan ibadah kita masing-masing. Kalau Islam itu kita dengan cara apa ibadahnya? Sholat. Sholat 5 Waktu. Kemudian yang sila kedua apa bunyinya? Sila kedua Kemanusiaan kemanusiaan yang adil dan beradab. jadi dalam mengambil keputusan
harus bersatu, baik itu agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu kita tetap bersatu walaupun budaya kita berbeda. Kemudian yang keempat, silakan keempat apa isinya? Kerakyatan kemudian sila kelima. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masih dalam lingkungan kita musyawarah tadi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap ingin mengambil keputusan harus adil. Tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Harus rata sama adil. Kalau adil itu bagaimana ya contoh adil kalau di rumah? Contoh adil di rumah. Apa contohnya? Kalau kalian punya adik, kalau ada makanan sedikit itu dibagi nggak adanya? Harus pembagian banyak yang punya kamu atau banyak yang punya adik? Sama rasa. Itu dalam bentuk keputusan keadilan. Sampai di sini ada yang kita tanyakan? Sudah paham semua? Ya, sekarang kalau sudah paham, kita bagi kelompok. Sebelum Ibu membagikan lembar kerja kalian, silakan kalian bentuk kelompok. Dibuat dalam 4 kelompok. Silakan. Dibuat dalam 4 kelompok. Dibuat dalam 4 kelompok. Sudah cukup berkelompok? Ini yang kelompok ini ngapa belum dibagi? Sini. Ini bagi kelompok ini. Sudah dibagi menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok 1, ya ini siapa kelompoknya? Asa. Kelompok 2, ini kelompok 2. Kelompok ini siapa? Kena ya? Kena. Kelompok ketiga, ketua kelompoknya Afrika. Kelompok keempat, ketua kelompoknya Keri. Nah, sini Ibu bagikan lembar kerja kalian itu dikerjakan.
Yang sudah mendapat lembar kerjanya silakan dibuat nama, kelas, nah dibuat itu nanti ibu kasih petunjuk. Sudah dapat semua ya. Nah, sekarang perhatikan dulu lembarnya situ. Di situ ada kolom nama. Buat nama lengkap kalian di situ di kolom nama. Kemudian kelas di situ dibuat kelas. Kita kelas berapa nak? Kelas di kelas 5. Di situ dibuat kelas. Kemudian mata pelajaran kita ini mata pelajaran apa? BKN. Jadi di situ dibuat nama lengkap, kemudian kelas 5, setelah kelas, kemudian mata pelajaran kita BKN. Sudah dibuat? Sudah dibuat kelas nama? Kalau sudah dibuat, untuk pengisiannya di lembar belakang. Sesuaikan nomor yang telah ibu berikan. Sudah? Silakan isilah soal yang ada di lembar kerja kalian itu. Ya, silakan kerjakan. Di situ masalah musyawarah nak ya. Sesuai dengan penjelasan kita tadi, sesuai dengan video kita tadi, di situ masalah musyawarah. Yang nomor 1 ibu bacakan dulu, situ perhatikan soalnya. Setelah menyimak video yang ditampilkan oleh guru, peserta didik dapat menguraikan apa arti musyawarah. Nah, arti dari musyawarah itu apa? Tadi sudah ibu tanyakan dengan teman kalian arti musyawarah. Kemudian yang nomor 2, setelah mengamati video materi musyawarah, peserta didik dapat memperjelas manfaat dari musyawarah. Jadi, manfaat dari musyawarah itu apa? Ya, manfaat musyawarah. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan macam-macam bentuk keputusan dari musyawarah yang benar. Nah, apa itu bentuk keputusan itu? Tadi di PowerPoint tadi sudah ada bentuk-bentuk dari musyawarah. Kemudian yang keempat, setelah berdiskusi, peserta didik dapat memisahkan atau membedakan antara musyawarah dan voting benar-benar. Kalian tadi kan sudah ibu suruh berdiskusi masalah musyawarah, apa perbedaan musyawarah dan apa perbedaan dari voting. Kemudian yang nomor 5, setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan apa itu voting dengan benar. Jadi arti dari voting itu apa? Yang nomor 5. Ya, nah sekarang silakan kerjakan. Tulislah. Silakan kerjakan.
Sekarang silakan tulis.
Sekarang Ibu kasih waktu 5 menit lagi nak ya. Selesaikan SKPD itu nanti kita bacakan satu-satu ke depan. Di perwakilan dari kelompok itu membacakan ke depan ya. Perwakilan dari kelompok. Hasil dari diskusi kalian itu yang kalian catat dan kalian tulis di lembar kerja kalian itu.
kelas itu membacanya dengan jelas dan terang dan jelas. Nah ya, silakan. Di setiap kelompok yang ibu suruh dari perwakilan satu soal, satu siswa yang menjawabnya, yang menjelaskannya di depan. Jadi seandainya perhatikan dulu ke sini, perhatikan dulu ke depan, perhatikan dulu ibu. Kalau seandainya ibu menyuruh kelompok dua, seandainya ibu menyuruh kelompok dua, ketua dari kelompok dua siapa? Dia membacakan poin soal yang nomor 1. Nanti kalau ibu suruh lagi yang kelompok 3, ketua kelompoknya atau salah satu anggota kelompoknya maju ke depan, ibu suruh poin yang nomor 2. Jadi setiap kelompok itu 1 poin soal. Karena kita ada 4 kelompok, jadi ini ibu pilih sesuai dengan tema kita voting, siapa yang keluar nanti dia yang akan membacakan sisa dari soal yang telah ibu berikan. Ngerti? Silakan sekarang ibu pilih dulu untuk kelompok kelompok 3 4. Oh ya, kelompok 4 silakan. Salah satu dari kelompoknya ya. Silakan bacakan soalnya dulu dari nomor 1 yang terang ya. Ya. Setelah menyimak video yang ditampilkan oleh guru, peserta didik dapat mengurai arti musyawarah dengan benar. Ya, apa artinya? Suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan memecahkan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Tadi kelompok 4 sudah menjelaskan hasil diskusinya itu nomor 1. Suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, guna mengambil keputusan bersama dan menyelesaikan pemecahan masalah yang menyangkut urusan keduniawian. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Ya, kemudian kelompok 1. Kelompok dari kelompok 1. Perwakilan kelompok 1 untuk membacakan soal poin nomor 2. Silakan yang terang dan jelas. Setelah mengamati dari video materi musyawarah, peserta didik dapat memperjelas manfaat dari musyawarah. Pelatih menemukan pendapat menyelesaikan masalah dengan cepat. Hasil keputusan memiliki nilai keadilan, menyatukan pendapat yang berbeda, mengambil keputusan yang benar. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1. Di sini kelompok 1 hasil diskusinya soal nomor 2 itu setelah mengamati dari video musyawarah, peserta didik dapat memperjelas manfaat dari musyawarah. Ini hasil diskusinya, perhatikan dulu ke depan sini.
Yang kelima, mengambil keputusan yang benar. Ya, silakan duduk. Tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3, silakan kelompok 2. Ya, perwakilan kelompok. Peserta didik dapat menguraikan macam-macam bentuk tulisan dari musyawarah dengan benar. 1. Pemilihan ketuaan kelas dan wakil ketua kelas dan anggota pengurus lainnya. 2. Pemilihan ketua OSIS. 3. Musyawarah guru untuk menentukan naik dan tidak naik peserta didik. 4. Pembagian jadwal tiket yang dilakukan oleh guru dan peserta didik. 5. Penentuan kerja bakti di sekolah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang di sini hasil diskusi dari kelompok 2 itu nomor 3. Setelah mengamati pada PowerPoint, peserta didik dapat menguraikan macam-macam bentuk keputusan dari musyawarah dengan benar. Di sini hasil diskusinya itu yang pertama, pemilihan ketua kelas sesuai dengan yang dijelaskan tadi. Ini tadi ditulisnya di sini. Kemudian yang kedua, pemilihan ketua OSIS. Pemilihan ketua OSIS. Kemudian yang ketiga, musyawarah guru untuk menentukan naik tidak naiknya peserta didik. Kemudian yang keempat, pembagian jadwal piket. Kemudian yang kelima, penentuan kerja bakti di sekolah. Ya, kasih dulu buat kelompok 2. Sekarang poin yang keempat. Kelompok 3 yang belum ya. Ya, silakan kelompok 3. Poin yang keempat. Ya, akan bacakan dulu soalnya. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat memisahkan antara musyawarah dan voting dengan benar. Musyawarah yaitu mencari jalan keluar. Voting yaitu dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak akan menjadi pemimpin. Ya, tepuk tangan berikan dulu buat kelompok 3. Di sini hasil diskusinya itu membedakan antara musyawarah dan voting. Tidak tadi dijelaskan musyawarah itu mencari jalan keluar. Kemudian mencari jalan keluar suatu permasalahan. Kemudian voting yang dilakukan itu pemungutan suara di mana suara terbanyak dan yang menjadi pemenang atau penentuannya. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Sekarang yang soal nomor 5 itu Ibu kasih kuis. Siapa yang berani menjelaskan soal nomor 5, Ibu kasih hadiah. Jadi soal nomor 5, kelompok yang mana yang berani menjawabnya itu Ibu kasih hadiah. Ayo, siapa yang berani mempresentasikan soal nomor 5? Di antara 4 kelompok, siapa yang berani? Angkat tangan. Ya, kelompok 3. Silakan. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Kelompok 3. Setelah mengamati gambar pada PowerPoint, peserta didik dapat memperjelas apa itu voting dengan benar. Ya, jawabannya Voting adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme ya
voting. Yang di sini yang dimaksud itu apa arti voting? Kelompok 3 berani menjawab. Dia sudah menjelaskan bahwa voting itu adalah pemungutan suara di mana suara terbanyak yang akan menjadi penentunya atau pemenangnya. Kemudian dijelaskannya lagi, voting adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Sesuai dengan janji Ibu tadi, untuk soal yang nomor 5 ini, Ibu kasih hadiah atau kasih bonus karena kelompok 3 sudah berani menjelaskan apa yang dimaksud dengan voting. Ya, sekarang di sini ada hadiah sedikit. Ini yang berani untuk menjawab dapat hadiah. Selamat ya. Yang lain bukan belum berani, tapi masih pemalu. Nah, sekarang kalian kumpul hasil lembar kalian ke Ibu. Nanti kita simpulkan bersama-sama. Ayo dari kelompok 2 dulu. Kelompok 2 sudah selesai. Ya. Ayo kelompok 1. Kelompok 1. Yuk kelompok 3. Kelompok 3 silakan kumpul. Kemudian kelompok 4 silakan dikumpul. Ya, tadi sudah kita jelaskan bersama-sama, sudah kita dengarkan salah satu perwakilan dari kelompok yang menjelaskan isi dari materi kita. Sekarang kita simpulkan materi yang sudah dipelajari ini. Tadi musyawarah adalah apa tadi musyawarah? Untuk menyelesaikan suatu ya. Kemudian musyawarah itu terdiri dari beberapa macam. Di sini Ibu perhatikan sudah ada yang benar, sudah ada yang tepat. Kemudian manfaat dari musyawarah itu untuk melatih kesepakatan. Manfaat dari musyawarah. Kemudian voting. Voting itu apa tadi, Nak? Pemungutan suara. Sudah kita jelaskan tadi contohnya adalah pemilihan ketua. Jadi voting dan musyawarah kalian sudah paham. Ibu minta satu dari kalian sebutkan perbedaan antara voting dan musyawarah. Voting dan musyawarah sesuai dengan penalaran kalian. Silakan siapa yang bisa? Apa itu musyawarah? Ya, cukup di bawah saja, sebutkan saja yang jelas. Musyawarah yaitu kegiatan berunding, berembuk untuk mencari jalan keluar. Kemudian voting. Voting yaitu dilakukan dengan pemungutan suara di mana suara terbanyak akan menjadi penentunya. Iya, musyawarah tadi untuk mencari kesepakatan. Kemudian voting itu untuk
terbanyak. Ya, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini sampai di sini dulu, nah ya. Untuk minggu depan, pembelajaran minggu depan, Ibu minta kalian membuka lagi LKS yang sudah kalian copy, itu masalah menerima dan mematuhi keputusan bersama. Untuk tugas minggu depan, kalian pelajari di LKS yang sudah kalian copy kemarin, ya. Masalah apa tadi? Menerima dan mematuhi keputusan bersama. Masih dalam materi menghargai dan menaati keputusan bersama. Ya, sampai di sini Ibu cukupkan sampai di sini pembelajaran kita. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk sebelum kita pulang, sebelum kita berdoa, kita nyanyi sebentar masalah lagu musyawarah tadi. Ayo, sekarang tidak usah tepuk tangan, cukup nyanyi dengan semangat. Ya, 1, 2, 3. Jika yang membuatmu resah, maka selesaikanlah dengan bermusyawarah. Siapa bersepakat, hei, sampaikan jadi cara yang tepat. Ya, tepuk tangan untuk kita. Ya, sekarang silakan simpan buku kalian. Kita akan persiapan pulang. Silakan simpan bukunya. Sudah. Sekarang ketua kelas pimpin doa ke depan. Yuk. Doa yang biasa kita lakukan, ya, doa yang kurikulum merdeka. Kita mengajarkan sedikit-sedikit kurikulum merdeka karena tahun depan insya Allah kita akan mengajar dalam kurikulum merdeka. Ya. Marilah kawan-kawan, sesudah kita belajar, kita membaca doa. Doa mulai. Tangan ke atas, menggapai iman. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, bintang berenang. Tutup yang hati, siap berdoa. Takut-takutan akan diputar. Nunggu-nunggu tangan diulur. Ular melintang di badan bunda. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berpuji semua, tepuk
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 2 dulu untuk pulang. Ayo. Ayo. Ayo, kelompok 1 nyambung. Sekarang jam ini ya. Ayo, kelompok 3 nyambung. Masak dulu ya.